sekaligus merupakan pelaksanaan atau implementasi dari MOU Helsinki dan juga mencabut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Undang-Undang Nomor 18 2001 tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Maka di sini pada bagian kedua saya menyimpulkan bahwa UUPA lahir karena MOU Helsinki. Kalau tidak ada MOU Helsinki, tidak ada UUPA. Yang ada hanya Undang-Undang 18 Tahun 2001. Dan ini bisa kita lihat dalam angka 1.1.1 MOU Helsinki. Undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh akan diundangkan dan akan mulai berlaku sesegera mungkin dan selama-lamanya tanggal 31 Maret 2006. Tapi dalam kenyataannya 1 Agustus 2006, terlambat beberapa bulan karena memang materinya luas sekali. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa dalam MOU itu sendiri akan disebutkan bahwa pelaksanaan dari MOU akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Begitu juga dalam penjelasan umum tentang UUPA. Nah, ini juga ada kaitan, ada substansi yang menyatakan bahwa UUPA ini sebagai pelaksanaan dari MOU Helsinki. Kemudian sumber materi. Dari mana saja materi UUPA? Muatan materinya kita yang paling utama dan yang pertama adalah dari MOU. Jadi ketentuan-ketentuan dalam MOU Helsinki itu dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA. Ini sumber utamanya. Sekarang timbul pertanyaan, apakah semua ketentuan dalam MOU Helsinki sudah dimasukkan dalam UUPA? Sudah diatur lebih lanjut dalam UUPA? Ya, ini bisa kita simpulkan belum semua ketentuan dalam MOU Helsinki dimasukkan dalam UUPA, belum semua. Yang pertama, kenapa belum dimasukkan? Itu ada beberapa kategori. Yang pertama karena memang tidak perlu dijabarkan lagi dalam UUPA. Misalnya tentang penarikan pasukan, pemotongan senjata dan sebagainya. Itu memang tidak perlu diatur lebih lanjut. Dengan MOU langsung dilaksanakan. Itu yang pertama, kategori pertama. Kategori kedua, saya ulangi, 3 kelompok sebenarnya antara MOU dengan UUPA. Yang pertama, ketentuan MOU dalam UUPA tidak dimasukkan sama sekali. Kenapa tidak dimasukkan sama sekali? Karena memang sudah dilaksanakan, sudah selesai. Yang kedua, tidak dimasukkan sama sekali karena dianggap memberatkan pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia tidak memasukkan ketentuan-ketentuan tersebut karena yang mengatur lebih lanjut MOU dalam UUPA adalah DPR dan Presiden. Kembali pada sejarah perjuangan Indonesia melawan penjajahan Belanda antara 45 sampai 50 diakhiri dengan konversi meja undang 27 Desember 1949. Hanya Aceh yang mengakui Indonesia pada waktu itu. Karena tempat lain sudah dikuasai oleh Genil tentara Belanda menjadi Hindia Belanda kembali. Aceh tidak. Aceh tetap Aceh. Dan di Aceh tak pernah turun merah putih. Tempat lain merah putih biru sudah menjadi kembali karena Genil masuk. Di Aceh masih merah putih. Hanya Aceh mengakui Indonesia pada waktu itu, sehingga nenek-nenek kita pada saat itu senjata peninggalan tentara Jepang ada lebih 11.007 membuat front Medan area. Begitu delegasi PBB datang ke Medan, dijemput oleh mereka menghalau tentara Belanda, datang ke Banda Aceh, di Banda Aceh dinyatakan. Baru ada hanya Wali Nurul bersama sekretariat. Yang kita harapkan dalam waktu yang tidak lama ini akan melahirkan nanti Tuhapul, akan melahirkan Tuhalapan, Waliul Ahdi, Majelis Mufti, Majelis Udin Aceh, Majelis Ekonomi. Jadi ini akan lahir secara bertahap. Jadi kami tetap mendesak lembaga Wali Nagro untuk segera menyempurnakan. Ini sampai pembahasannya 2 tahun atau 3 tahun.
sampai hari ini masih dipertanyakan oleh pihak pusat. Ada hal yang dianggap bahwa Rasul telah melampaui